film Gaza Haya 3 ini. Senang banget hari ini saya sangat berbahagia karena masih dipercaya, alhamdulillah diberi kesempatan kembali untuk sama Bunda Asma, Bunda Helvi, Ustadz Erik, Krisna Dewi, Pak Imam Teguh Sabtono untuk menulis juga menyutradarai film Haya 3. Skenarionya saya tulis bersama Hayati, bersama Bu Asma Nadia juga. Jelas memang ini kisah Gaza dengan Gaza Haya 3 ini masih universe-nya Haya ya. Jadi kita buat Haya tahun 2019, alhamdulillah mendapat respon yang baik, ditonton hampir 750.000 penonton, lalu membuat Haya 2. Dan rasanya sebenarnya sih ketika tragedi 7 Oktober terjadi ya, kami merasa sih untuk perlu membuat film lanjutan dari kisah universe Haya ini dengan tujuan sebagai untuk melahirkan film yang menghibur, terus juga harapannya bisa mewarnai hasanah industri film tanah air. Tapi yang lebih dari itu, yang menjadi semangat dan harapan kami bersama adalah mudah-mudahan film ini hadir dan bisa memberi arti untuk menjadi bagian dalam terus mengingatkan masyarakat kita di negeri ini juga di luar sana agar terus menjaga terus speak up ya, untuk terus menyuarakan kepedulian, kebebasan dan kemerdekaan untuk Palestina. Kira-kira itu sih. Terima kasih. Haya 3 Gaza. Haya itu kalau secara arti, secara kata itu sebuah ajakan. Haya, sebuah panggilan, calling, bahwa saat ini kita penting sekali memanggil semua, mengajak semua untuk konsisten di dalam kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga memanggil, mengingatkan agar kita juga konsisten terhadap penegakan hak kemanusiaan, hak hidup manusia di Palestina. Dan penting sekali buat kami ini bahwa perjuangan, peperangan, penegakan kemanusiaan ini bukan hanya dengan aksi militer, bukan hanya dengan bagaimana para mujahid-mujahid yang berjuang, bagaimana kita mendonasikan, menginfakkan segala sesuatunya. Tetapi kita juga harus membuat literasi, membuat pemahaman, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada mereka-mereka yang peduli. Jangan sampai ada yang gagal paham sampai berangkat ketika pada saat ini kita sedang betul-betul di dalam krisis, mereka seakan-akan tidak punya empati, berangkat datang kepada pimpinan yang melakukan genosida. Ini penting. Awareness campaign, informasi ini menjadi penting. Dan ini menjadi sebuah bentuk perjuangan. Nah, karenanya betapa kami di sini semuanya ingin memberikan, karena kami tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Kami berdoa setiap saat, tapi apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita, apa yang bisa kita berikan kepada kemanusiaan ini. Nah, inilah bentuk optimal yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan kita ini semuanya. Para pegiat film, para kreatif, para seniman, mereka-mereka yang kemudian ingin bersama-sama, yang dengan tulus, dengan ikhlas, masing-masing dari pribadi-pribadi ini, yang ketika kita ajak mereka langsung rela tanpa bicara dulu berapa mereka akan dibayar dan lain-lain. Betapa saya juga mendengar Ustadz Hussein langsung ketika ketemu Mas Justice di Bengkulu, kemudian langsung ikut tanpa bicara apapun. Nah, inilah bentuk bagaimana kita menyatukan hati. Dan inilah yang paling menggembirakan. Datanglah kawan-kawan, semisal ada Wiki Darmawan yang datang bahwa Ustadz saya ikut ingin membantu pro bono tanpa bayaran. Ada banyak teman-teman yang semuanya ikut bergabung. Ada mungkin Meli ya yang ikut mau menyumbangkan dan lain-lain.
Dan ini kita buka kepada semua yang ingin kemudian berkontribusi ya di dalam nanti bagaimana membuat film ini menjadi lebih bicara, terutama permasalahan bagaimana nanti mengkampanyekan, menyebarkannya agar supaya tidak ada lagi yang gagal paham di antara kita semuanya. Nah, ini tujuan prinsipnya, dan kami berkomitmen bahwa untuk Palestina, Gaza ini dimerdekakan oleh Allah dalam waktu secepatnya, amin. Amin. Dan setelah itu pun untuk rebuild yang namanya Gaza mungkin diperlukan 15-20 tahun. Karenanya kita akan konsisten, akan terus membuat film-film ini. Selain kita hasilnya untuk kemudian kita kampanyekan dan kita juga donasikan, insya Allah ya, kita semua sepakat dari para produser dan para pemain semuanya, mitra semua di sini, 40% kami akan donasikan, akan infakkan ke saudara-saudara kita di Gaza. Itu saja. Sisanya bikin film Palestina lagi sisanya ya. Ada film Gaza ini sebagai bentuk keseriusan dari Mas Justice, dan ini juga ladang buat kita warga Indonesia yang selama ini kebingungan, kita harus ngapain lagi nih? Doa sudah, donasi sudah. Nah, adanya Mas Justice ide seperti ini membuat pintu baru. Oh, ini adalah opsi untuk kita memberikan yang terbaik untuk Gaza. Jadi filmnya bercerita tentang seorang anak yang bernama Gaza, dan ada alasan dia diberikan nama Gaza karena ayahnya adalah relawan, jadi orang Indonesia relawan di Palestina yang kemudian mengalami situasi-situasi tertentu sehingga akhirnya nanti Gaza bertemu dengan Haya. Jadi ini memang seperti yang Mas Justice bilang, ini universe-nya universe Haya, tapi ada banyak hal yang saya kira sebagai sebuah film kita tahu bahwa kita tetap ingin menampilkan ini menarik ya Kak ya. Ini film itu hiburan. Ya, jadi jangan datang kemudian stres juga gitu kan. Tapi film ini hiburan gitu. Tapi di hiburan yang ini mungkin ada banyak hal-hal baik yang bisa tumbuh. Ada solidaritas di situ gitu ya. Ada kebersamaan di situ. Ada kepedulian di situ. Ada bagaimana kita harus menempatkan diri menjadi orang-orang yang tangannya di atas. Orang-orang yang memberi dan bahagia dengan memberi. Orang-orang yang tidak diam ketika kezoliman merajalela di depan mata mereka. Orang-orang yang berusaha berbuat. Maka pengennya lewat film ini kita bisa mengetuk lebih banyak orang dari berbagai kalangan, siapa saja, bukan yang muslim saja. Karena di sana gereja pun diruntuhkan, gereja pun dibom. Ya, masyarakat Palestina yang non-Islam itu pun mengalami penyiksaan, itu pun mereka mengalami pembantaian gitu. Dan ini harus dihadirkan sehingga mudah-mudahan dari Indonesia bisa hadir untuk Palestina ya dari semua kalangan, baik yang muslim maupun yang bukan muslim. Jadi ada beberapa pemain dari film-film kita sebelumnya di Haya 1, Haya 2 yang juga akan tampil. Ada wajah-wajah baru ya, teman-teman bisa lihat ya, terutama di sayap kiri. Oh, sayap kiri ya. Tapi minta doanya teman-teman semua. Tapi satu hal, mudah-mudahan berkenan untuk follow @film Gaza. Dan kalau saya yakin gini, setiap kita terkait pembantaian yang terjadi, setiap kita tidak harus berusaha berbuat dengan potensi kita masing-masing. Kami dari filmmaker, kami dari para aktor dan aktris lewat film Gaza sudah mencoba berbuat. Dan kami mengajak teman-teman media, teman-teman yang saat ini audiens yang mungkin lagi mengikuti live ya, yang ada di tanah air untuk membersamai film Gaza ini dengan potensi teman-teman. Ya, karena dari film ini kami meniatkan 40% persentase keuntungan akan diperuntukkan untuk Palestina, ya, untuk literasi Gaza, literasi Palestina. Kemudian sisa keuntungannya kami niatkan mudah-mudahan kita bisa terus meramaikan film-film Palestina dengan tema Palestina lainnya di Indonesia. Saya ingin menyampaikan bahwa cerita ini berawal dari ide Justice Arimba dan digarap novelnya oleh saya dan Asma Nadia. Jadi novelnya belum ada ya. Tadi ada yang menanyakan novelnya mana? Belum ada ya. Jadi dari skenario nanti kita akan buat menjadi novel. Di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh artis yang mau bergabung di film ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau bergabung ya, luar biasa ya. Tapi ada jadwal-jadwal yang bentrok ya. Ada artis-artis papan atas banget gitu ya, ingin bergabung sebenarnya. Tapi dia sudah terikat kontrak untuk yang lain. Yang ini juga nih sebenarnya mereka juga banyak kerjaan yang lain gitu.
tapi memilih untuk bersama kami. Kami ucapkan terima kasih juga pada para kru. Masih sama kayak Haya 1, Haya 2, aku tetap berperan sebagai Haya di film Gaza ini. Mungkin bedanya di sini ada sedikit bahasa Indonesia aku lebih lancar, terus gitu. Terus di sini mungkin ada ekspresi aku yang lain, terus sisi aku yang lain juga gitu. Aku namanya Shaoki, berperan jadi Gaza. Seneng banget. Ini sebenarnya bakal jadi salah satu karya mungkin bisa dibilang atau film ya yang paling berkesan buat aku, mungkin akan salah satu yang paling berkesan dalam hidup aku sebenarnya, karena aku ini sudah kasih perhatian khusus untuk Gaza itu dari 2008 gitu. Aku punya band dari 2010 namanya Children of Gaza. Aku semua pencipta lagunya, dan aku yang selama ini lebih dari 10 tahun suarain Gaza di scene metal Indonesia gitu. Jadi dan sekarang aku juga bisa menyuarakan tentang literasi Gaza, dan supaya orang juga lebih ngeh soal Gaza sekarang lewat film. Jadi nambah lagi satu jalan buat aku suarain perjuangan warga Palestina gitu. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kesadaran semua masyarakat tentang Gaza, lebih tahu lagi apa yang terjadi di Gaza, dan lebih punya perhatian khusus. Kayaknya peran saya akan paling surprise di sini. Jadi nggak boleh dibocorin ya. Saya Ara Varianti. Di sini saya mau ngucapin dulu terima kasih sama Bunda Asma, sama Ustadz Erik, sama Pak Justice juga udah ngajak main di film Gaza. Apalagi sama kembaran saya yang bisa ya. Alhamdulillah. Jadi di sini saya berperan, Bang, lu kayak om-om banget Bang ketawanya. Saya di sini berperan sebagai Yuyun. Nah, Yuyun ini penjaga kantin. Penjaga kantin gak sih? Bukan ya, Pak? Bukan katanya, bukan. Belum baca ketahuan nih. Tukang masak, iya, sama. Bukan juga katanya. Bukan juga, Pak. Bukan. Ya udah nanti. Yang tukang masak siapa ya? Kayaknya di film beda deh saya. Kuis tebak-tebakan nih. Ya pokoknya nanti saya berperan penting banget lah di film ini. Penting banget tuh. Pokoknya jalan ceritanya kuncinya nih ada di saya. Jadi kalau nonton tuh ini nih kuncinya di Arafah nih. Oke, jadi pemegang kunci ya. Iya. Ya, oke. Tertarik karena menurut Arafah ini jalan ceritanya tuh bukan cuma jadi hiburan tapi juga bisa jadi kayak pembelajaran kita bahwa kayak apanya Cut? Tuntunan ya. Iya, Jadi bukan cuma benar. hiburan tapi sebagai tuntunan. Jalan ceritanya bagus, terus juga sutradaranya tuh Pak Justice. Soalnya dulu pernah sama dia, baik banget ya. Oh, baik. Iya. Jadi lihat biar ditarik lagi ke ini, Bang. Jadi saya mau gitu, karena sutradaranya baik. Gak galak Nggak ya. galak, alhamdulillah. Pak Justice nanti jangan galak-galak ya. Dan dari Jod Shiva, mana tepuk tangan yang meriah. Oke. Syafira itu adiknya Ustazah Dewi yang diperankan sama Kak Oki Setiana Dewi. Dan karakternya Syafira sendiri itu dia anak kuliahan yang punya pendirian dan dia peduli sama Gaza tentunya, dan juga dia senang sama anak-anak. Aku takut spoiler nggak, jadi dia udah segitu aja pokoknya. Syafira dia anak yang wanita yang tangguh, dan ini judul perdana aku di film ini bisa banyak hikmat yang diambil sama teman-teman. Karena mungkin ini adalah salah satu ikhtiarnya aku untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Selain apa yang bisa kita lakukan, kita mendoakan, kita boykot, dan buat aku sineas dan yang biasa memerankan suatu tokoh, mungkin ini salah satu ikhtiarnya aku untuk yang bisa aku lakuin saat ini cuman ini gitu. Insya Allah semoga Allah mudahkan niat baiknya kita dan terus terjaga dan dimudahkan. Karena ini juga film perdana aku,
Dan alhamdulillah juga bangga banget bisa menjadi bagian dari film Gaza ini. Karena dari sini juga aku bisa menyuarakan Free Palestine ini. Dan semoga dengan ada film ini kita bisa terus mengingat saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang mungkin sedang berjuang. Itu aja sih. Saya Riani Fitriana, saya di sini berperan sebagai Rusmi. Dan untuk Rusmi, karakternya semoga tidak spoiler ya. Jadi Rusmi ini seorang wanita yang mengemban sebuah amanah dari keluarganya. Dan Rusmi ini dia seorang wanita yang mengalami banyak hal yang sering terjadi di dunia ya, wanita-wanita sekarang yang kita bisa lihat di sosial media sedang dialami lagi banyaknya apa itu ya, itu Rusmi. Tapi saya ingin meng-highlight ya, film ini selain spiritnya kita ingin membantu, tapi juga menjaga harapan kita. Karena hidup ini akan berhenti kalau kita nggak punya harapan. Film ini mudah-mudahan salah satu yang menjaga harapan kita untuk terus berjuang, memperjuangkan saudara-saudara kita di sana yang sedang terzolimi. Adin akan tetap menjadi Adin seperti Haya 1, Haya 2, cuman bedanya di sini Haya udah nggak bisa digendong lagi ya. Dan udah nggak bisa masuk koper lagi karena sudah besar dia. Oh masih bisa. Oh kopernya harus gede, iya begitu. Tetap seperti Adin di Haya 1, Haya 2 masih jadi sosok yang melindungi Haya dimanapun berada dengan segala semangatnya. Dan setelah konflik besar ini akhirnya Mas Justice dan jajaran produser punya ide untuk mengembangkan judul Gaza ini. Buat saya masih jadi apa ya, sepertinya kita semua masih butuh energi yang sangat besar untuk selalu membersamai karya ini. Semoga selalu bermanfaat dan memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di belahan bumi sebelah manapun. Saya Fauzi Ba'adila. Di sini saya jadi Rahmat. Peran saya tetap sebagai Rahmat. Mudah-mudahan dirahmati ya. Amin. Ya saya kira di sini kalau boleh sedikit bocorin, saya nggak terlalu banyak di sini. Ini yang lebih banyak adik-adik kita yang lebih muda. Mudah-mudahan kalau dari perspektif saya, teman-teman adik-adik yang lebih muda ini bisa menyampaikan ke teman-teman lainnya yang lebih muda, jadi awareness soal pembebasan Palestina, penentangan terhadap genosida ini bisa ditularkan ke generasi lebih muda. Dan saya kira ini kalau buat saya pribadi adalah suatu proyek akhirat saya. Kita kan pasti ada proyek dunia, proyek ini, proyek akhirat saya, insya Allah ini sebagai suatu yang baik nanti. Ini berperan sebagai Firman, ayahnya Gaza. Dan jujur, pada awalnya saya menerima skenario ini, ya saya tertawa. Dan saya bangga. Akhirnya kita di sini semua sebagai seorang seniman bisa menyuarakan yang seharusnya disuarakan. Karena ini kembali lagi, bukan hanya soal agama, tapi ini soal kemanusiaan yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita, Indonesia, soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Nama saya Andi Boim. Saya di sini sebagai Nicholas Saputra. Kenapa nggak ada yang ikhlas? Kenapa nggak ada yang ikhlas? Arafah, bisa dia percaya ya? 50.000 nanti ya. Oke, Boim di sini sebagai Boim. Saya kenal Bunda Asma tuh dari film sebelumnya. Di film itu tuh kita banyak ngobrol, brainstorming tentang hidup terutama. Di situ saya mengenal memang Bunda Asma ini seorang bunda yang gesit, pemikirannya luas dan visioner. Dari situ di film pertama itu akhirnya saya dibawa sama Bunda Asma, dikenalin ke Warna Pictures untuk film sebelumnya bersama Adit, Jomblo Visabilillah. Dan pada saat proses syuting bersama Warna Pictures itu apa ya, vibes-nya itu vibes positif.
Vibes-nya kalian nanti yang mungkin baru pertama, ini syutingnya benar-benar menenangkan, menyejukkan gitu loh. Dan ditawarin di film ini dari film-film sebelumnya, akhirnya udah mulai ngebaca nih patternnya Bunda Asma nih. Setiap ditawarin dari Bunda Asma, itu yang terpantek di kepala saya itu, di Bunda Asma punya visi apa ini? Punya misi apa gitu loh. Karena visi misinya tuh bagus banget. Dari situ tuh jadi kayak, oke, nanti dari situ baru turunannya Boim jadi apa gitu loh. Jadi otomatis message dari karakter ini akan harus dibawa seperti apa. Itu yang saya pribadi alami ketika ditawarin film ini lewat Mas Justice. Thank you Doni, itu kalimat yang bagus banget. Kita lagi nggak bawa agama di sini ya, tapi kita bawa tentang panggilan kemanusiaan. Di sini saya berperan sebagai Leo. Jadi di sini Leo ini sebenarnya ustadz ya kan, cuman dia sosok yang lain lah. Dia akan memberikan warna-warna dan filosofi hidup lah sebenarnya, bahwa waktu itu adalah segalanya. Kita akan kick off start syuting pertama. Ini hari apa sih? Rabu ya? Kamis, Jumat 3 hari lagi. Insya Allah Sabtu. Mohon doanya. Saya juga dari tadi pemainnya kayaknya terima kasih. Sebenarnya saya juga ingin berterima kasih gitu, karena semua cast yang ada di sini di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya, mau percaya gitu dengan ajakan kami gitu, dengan ajakan saya untuk membersamai proyek ini, film Gaza Ayat 3. Ya, saya sangat bersyukur bisa bekerja sama kembali kayak Reoni gitu. Kangen banget saya bisa ketemu kerja bareng Mbak Meida, terutama sudah hampir 4 tahun nggak ketemu ya, 3 tahun juga dengan Fauzi Badila lagi, terus Amna pasti dan juga Arafah, dan juga semua teman-teman cast yang bergabung hari ini yang baru pertama kali kita bekerja sama. Mudah-mudahan bisa melakukan kerja syuting dengan gembira ya, dengan rasa gembira, karena saya rasa ketika karya dibuat dengan rasa gembira, mudah-mudahan semangatnya, pesan-pesannya bisa sampai ke hati-hati penontonnya kelak nanti.